Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal gali pemikiran Sune Ramadhani, ya. Dia ini CEO dan juga serial entrepreneur. Betul. Jadi pengusaha yang bangun bisnis nggak cuma satu gitu ya? Iya, sumber kita kali ini dari wawancaranya di Jay Shetty Podcast. Isinya tuh, penuh cerita pengalaman bangun bisnis miliaran dolar, terus gimana dia ngatur waktu sebagai ibu bekerja, plus ngatasin rintangan-rintangan gitu. Menarik. Nah, misi kita sekarang, kita coba ekstrak nih, pelajaran apa sih yang paling berharga buat Anda? Mungkin lagi cari inspirasi, atau strategi produktivitas, atau ya sekedar perspektif baru aja. Oke, kita mulai dari soal waktu ya. Jadi Madani ini awalnya dia ngejar banget tuh yang namanya kebebasan finansial. Tapi belakangan dia sadar justru kebebasan waktu itu yang jauh lebih penting. Iya, sering dengar itu. Nah, ini yang menarik, dia mantang kita mikir nih, aktivitas mana sih yang nilainya $1.000 per jam buat Anda, dan mana yang cuma $10. Dia kasih contoh, buat dia pribadi, masak sama keluarga, itu aktivitas $1.000. Oh, jadi bukan sesuatu yang bisa dilepas gitu aja ya? Betul, nggak mau dia delegasikan. Ini kan jadi ngubah cara kita lihat prioritas, bener nggak sih? Bener banget. Dan dia punya cara praktis buat ini. Pakai kerangka, lakukan, delegasikan, atau hapus. Do, delegate, delete, gitu. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi dia rutin, mungkin tiap beberapa minggu, dia lakukan semacam audit waktu. Dicek lagi, kegiatan ini udah sesuai belum sama tujuan besarnya? Oh, jadi biar nggak asal sibuk ya? Nah, itu dia. Bukan soal sibuknya, tapi gimana mengisi waktu secara sengaja penuh, intentionally full, dengan hal yang emang berarti buat dia. Dia cerita juga gimana dia dulu sering bilang mantra, saya punya semua waktu di dunia. Tapi, dia sendiri nggak percaya gitu loh. Haha, iya ya. Terus dia bergeser sampai akhirnya benar-benar merasakan itu. Lewat apa? Lewat presence, kehadiran penuh di setiap momen. Jadi fokusnya ke kualitas waktu, bukan cuma jumlah jamnya aja. Menarik banget soal presence itu. Nah, ngomongin bangun bisnisnya nih, ternyata dia tuh mulai tanpa kebayang sama sekali bisnisnya bakal jadi miliaran dolar. Wah, serius? Iya, katanya kuncinya itu tahu tujuan akhirnya mau kemana, terus kerja mundur dari situ. Dia juga pakai yang namanya aturan 3. Apa tuh? Jadi tiap hari fokus cuma ke 3 hal paling penting yang bisa bikin dia lebih dekat ke tujuannya itu. Simple, tapi kayaknya efektif ya. Masuk akal sih. Biar nggak kebanyakan distraksi. Betul. Dan dia nekenin banget sukses itu bukan soal ide cemerlang doang, tapi ya eksekusinya. Harus konsisten. Perjalanannya dia buat exit dari bisnis pertamanya aja, itu butuh 10 tahun loh. 10 tahun ya? Wow, jauh dari kesan instan yang sering kita lihat ya. Iya banget. Nah, ini nyambung ke pentingnya pola pikir yang beda di tiap fase pertumbuhan bisnis. Dari nol ke ratusan ribu dolar, beda lagi pendekatannya. Pas naik ke jutaan, terus puluhan juta dolar. Oh iya, bedanya di mana tuh? Skalanya di orang, proses, sama profit. Tapi, kata dia, ada satu yang nggak boleh berubah. Nilai-nilai inti perusahaan. Itu harus kokoh. Oke, core values ya. Iya. Terus, Madani juga kasih perspektif soal risiko yang menurut saya menarik banget. Kita kan seringnya mikir risiko kalau kita ngelakuin sesuatu, ya kan? Iya. Nah, dia ngingetin, coba pikirin juga risiko kalau kita nggak ngelakuin apa-apa. Risiko inaction. Ini bisa jadi, pengubah cara pandang pas mau ambil keputusan besar. Wah, bener juga ya. Risiko nggak ambil peluang itu kadang lebih besar. Oke, nah ada bagian yang dia ceritain belak-belakan banget nih. Pengalamannya sebagai founder perempuan. Ah iya, ini isu penting. Statistik pendanaan yang timpang itu katanya nyata banget. Kurang dari 3% dana visi itu lari ke founder perempuan. Bahkan lebih kecil lagi buat kelompok minoritas. Angka yang, miris ya. Banget. Nah, sarannya Madani buat perempuan lain gimana? Pertama, bangun jaringan. Proaktif, masuk ke ruangan yang tepat, cari allies, sekutu pria dan wanita. Oke, networking itu kunci ya. Kedua, jangan pernah takut minta bantuan. Nggak usah ngerasa harus nanggung semuanya sendiri. Ketiga, ya tampilkan diri apa adanya, otentik. Nggak perlu jadi kayak pria berok gitu istilahnya. Dia sendiri ngaku harus belajar keras biar suaranya didengar dan dihargai.
Betul. Keberanian buat menyuarakan kebutuhan itu krusial banget. Ada contohnya kan dia cerita pas di konferensi, diajakin ke spa sama yang lain, dia nolak. Oh iya, terus ngapain dia? Dia malah milih ikut naik golf cart. Kenapa? Buat networking, bangun jaringan sama orang-orang penting di sana. Wah, cerdik juga ya, manfaatin momen. Iya, ini bukan soal nyalahin sistem atau gimana ya, tapi lebih ke gimana kita bisa mulai dialog, bareng-bareng nyiptain lingkungan yang lebih suportif. Jadi harus proaktif, gitu loh. Setuju. Dan yang lebih gila lagi, bisnis miliaran dolar ini dia bangun bareng keluarganya loh, sama saudara laki-lakinya. Wah, gimana tuh caranya biar akur dan sukses? Seringnya kan bisnis keluarga ada tantangan sendiri. Nah, kuncinya kata dia, peran harus jelas, sesuai keahlian masing-masing, terus prioritasin hubungan di atas uang. Contohnya pembagian saham 50-50 dari awal. Adil ya. Komunikasi juga harus kuat. Mereka ngaku sering debat, tapi punya aturan, harus cepat baikan. Dan nggak ragu cari bantuan pihak ketiga, kayak business coach. Oh, pakai bantuan profesional juga ya. Penting itu. Iya, Madani juga nolak mitos work-life balance yang kaku itu. Dia lebih milih istilah integrasi. Artinya ya hadir penuh aja dimanapun dia berada, mau lagi kerja atau lagi sama keluarga. Jadi nggak dipisah-pisah secara ekstrim gitu ya. Betul. Dia malah ngelibatin keluarga dalam ritme kerjanya. Misalnya ada rapat mingguan keluarga namanya Sunday Zoom Out. Buat apa? Ya buat sinkronisasi jadwal, ngerayain pencapaian bareng. Jadi keluarga ikut jadi bagian dari perjalanan bisnisnya. Wah, keren banget pendekatannya. Sangat terintegrasi ya. Jadi, kalau dirangkum nih, apa sih poin penting buat Anda dari obrolan kita soal Madani ini? Pengalamannya tuh kayak banget ya, mulai dari taktik manajemen waktu. Kayak audit waktu, sama mengenali tugas $1.000 itu ya. Iya betul, terus strategi bisnis kayak fokus ke eksekusi, jaga nilai inti, sampai gimana dia navigasi tantangan sebagai perempuan pemimpin, baik di bisnis maupun keluarga. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin, apa sih satu tugas $1.000 dalam hidup Anda saat ini? Sesuatu yang nilainya tinggi banget buat Anda, nggak bisa digantiin, nggak bisa didelegasiin. Pertanyaan bagus tuh. Dan terinspirasi dari Madhuhani tadi, coba deh definisikan ulang apa sih artinya memiliki semuanya atau having it all versi Anda sendiri. Yang sesuai sama prioritas unik Anda ya, bukan definisi orang lain. Menarik. Oke, renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa.